Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada mahasiswa-mahasiswi ya. Khususnya mahasiswa-mahasiswi Prodi Bisnis Digital dan Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI, yang mana saya mengampu mata kuliah kewarganegaraan ya di kedua prodi tersebut. Oke, video kali ini merupakan penjelasan materi perkuliahan pekan kedua ya. Setelah kemarin kita sudah membahas topik konsep dasar pendidikan kewarganegaraan ya pada pekan pertama. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang identitas nasional. Nah, itu topiknya. Ada dua subtopik yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah karakteristik identitas nasional. Kedua, proses berbangsa dan bernegara. Baik, pertama adalah identitas nasional. Apa itu identitas nasional ya? Kalau kita berbicara tentang identitas, berarti itu adalah kekhasan yang ada pada satu individu atau organisasi atau apapun itu. Kalau identitas nasional berarti arahnya ke negara dan bangsa ya. Pahami dulu identitas nasional dari asal katanya dulu kan. Itu ada dua kata. Pertama identitas yang berarti ciri khas atau ciri khusus, dan juga nasional yang berarti bangsa. Untuk itu identitas nasional dapat diartikan sebagai ciri khas atau ciri khusus yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain yang ada di dunia ini. Oke, itu satu. Baik, selanjutnya ada unsur pembentuk identitas nasional yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, identitas fundamental, kemudian identitas instrumental, dan identitas alamiah. Apa saja itu? Oke. Identitas fundamental dulu nih. Yang berarti dasar nih. Apa yang menjadi dasar gitu kan dari pembentuk ciri khas atau identitas satu negara dan bangsa? Itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Ada 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan lain-lain. Ada 5 kan. Kemudian selanjutnya ada identitas instrumental. Nah, kalau tadi dasar yang fundamental, instrumental itu lebih ke sarana-sarananya apalagi nih ya kan, lain dasar. Ada UUD 1945 gitu. Kemudian bahasa Indonesia, ada lagi lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan. Ayo, ini pada hafal kan apa-apa saja nih? Oke. Bahasa persatuan dan bahasa resmi kita itu kan bahasa Indonesia ya. Kemudian lambang negara kita Garuda, bendera kita bendera merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Oke, ingat ya semuanya. Ada lagi identitas alamiah nih, apa saja unsur pembentuk satu identitas. Dari sisi identitas alamiah itu ada keberagaman suku, kemudian agama, adat, budaya, serta nilai-nilai yang menjadi ciri khas Indonesia. Jadi setiap suku gitu kan, setiap etnis, kelompok masyarakat itu memiliki keberagaman nilai-nilai yang dianut dan dipercaya gitu kan. Seperti kan ada keberagaman suku, ada agama gitu kan, kita punya 6 agama yang diakui kan di Indonesia gitu. Kemudian ada lagi adat istiadat juga diakui, budaya dan nilai-nilai yang dianut. Oke, selanjutnya, mengapa identitas nasional ini penting? Itu kan pertanyaannya. Karena pertama, identitas nasional itu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa. Kita memiliki tadi unsur-unsur tersebut, tentunya itu akan menjadi pedoman. Ketika kita tidak memiliki identitas, maka kita sebagai masyarakat itu juga tidak terarah ya kan, tidak terarah seperti apa bangsa ini ke depannya, tidak ada arahannya, tidak ada pedomannya, itu kan akan rumit. Maka kita perlu identitas nasional sebagai pedoman gitu. Kemudian menjadi pembeda, itu kan sifatnya tadi identitas ini untuk membedakan ya satu bangsa dengan bangsa selanjutnya. Selain membedakan juga menyatukan keberagaman menjadi kekuatan nasional. Keberagaman tidak harus selalu menjadikan satu bangsa itu terpecah, gitu kan, enggak. Justru keberagaman diharapkan bisa untuk menyatukan, bisa bersatu padu, sehingga
terbentuknya kekuatan nasional, dimana kita juga punya semboyan ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yang menjadi faktor terbentuknya identitas yang telah dijelaskan tadi ya. Itu ada apa saja? Pertama, sejarah dan perjuangan bangsa. Kita tidak akan luput dari sejarah bangsa kita. Kita merdeka kapan? 1945. Dari proses panjang perjuangan kemerdekaan itu membentuk identitas nasional. Dimulai dari proklamasi kemerdekaan ya. Itu menjadi tonggak utama dari terbentuknya satu negara yang memiliki identitas nasional. Kemudian faktor kedua adalah kebudayaan dan keanekaragaman sosial. Kita itu beraneka ragam, ragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi kekayaan bangsa. Contohnya kita punya batik sebagai warisan budaya nasional yang diakui dunia. Kita punya lagu-lagu daerah gitu kan. Banyak sekali. Kita punya bahasa yang bervariasi dan lain-lain. Jadi masuk nih ke faktor ketiga, yaitu sistem nilai dan norma. Seperti kita punya nilai gotong royong, toleransi, ya kan, musyawarah yang menjadi kekhasan dari bangsa Indonesia. Keempat adalah peran bahasa dalam identitas nasional. Kita memiliki bahasa Indonesia sebagai pemersatu berbagai suku dan budaya, atau disebut juga dengan lingua franca ya. Selain bahasa ada dialek juga yang beragam, tapi kita punya lingua franca, bahasa Indonesia, yang tidak dimiliki oleh semua negara ya. Nah, bahasa Indonesia ini itu diakui secara nasional ya, itu pada Sumpah Pemuda 1928 ya, dan baru diresmikan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang identitas nasional. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke subtopik kedua tentang proses berbangsa dan bernegara. Ada dua unsur di sini, bangsa dan negara. Oke. Apa pengertian atau pembedanya? Kita kan bangsa negara. Nah, ini sering disebut tapi sebenarnya punya perbedaan ya. Pertama, bangsa. Bangsa ini adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan identitas seperti budaya, bahasa, sejarah, dan cita-cita bersama. Bangsa tidak selalu memiliki wilayah sendiri, tetapi memiliki rasa kesatuan dan solidaritas. Oke. Jadi, bangsa ini tidak selalu memiliki negara. Atau negara tidak selalu terdiri dari satu bangsa. Bisa saja dari beberapa bangsa. Itu bangsa. Kemudian negara. Negara ini adalah organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu. Negara terdiri dari apa saja unsur-unsurnya? Pertama ada rakyat, kemudian ada wilayah yang permanen, dan ada pemerintah yang berdaulat. Oke, itu 3. Kemudian ada lagi nih syarat lain bagaimana satu organisasi, lembaga tersebut diakui menjadi satu negara, yaitu adanya pengakuan dari negara lain gitu ya. Bangsa dan negara ini tadi kan sudah jelaskan ya pembedanya, bahwa negara ini dia pengertiannya lebih resmi gitu, lebih resmi karena ada pemerintah dan negara, ada wilayah gitu. Dan kalau bangsa itu bisa saja mereka tidak memiliki negara, atau satu negara bisa memiliki beberapa bangsa. Jika Indonesia itu awal dulu kan bangsa Indonesia ya, sebelum kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945, itu kita masih berupa bangsa Indonesia. Kemudian setelah terbentuknya negara, baru kita menjadi negara Indonesia. Ada lagi Amerika ini terdiri dari multi etnis, itu nggak cuma satu bangsa saja. Kalau Indonesia tuh satu bangsa Indonesia. Kalau Amerika tadi kan ada beberapa etnis atau beberapa bangsa yang menempati negara tuh dia lebih sifatnya lebih kepada wilayah ada pemerintah. Kalau bangsa tidak terbatas pada itu. Berikutnya adalah pilar-pilar dalam berbangsa dan bernegara.
Ada apa saja? Pertama adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Kemudian ada UUD 1945 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang harus dijaga. Dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah prinsip dalam keberagaman. Lalu apa saja peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara ya? Tentunya kita nih sebagai warga negara itu mesti ngapain gitu ya. Pertama itu kita tentunya harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku ya. Kemudian kita juga turut harus berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi seperti ikut pemilu dan musyawarah. Lalu diharapkan juga kita mampu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampai terpecah belah karena kita memang beragam ya tadi, suku bangsa beragam, nilai-nilai beragam, bahasa beragam juga. Nah, bagaimana keberagaman tersebut justru harus mampu memperkokoh bukan memecah belah. Kita wajib untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya meningkatkan nasionalisme melalui pendidikan dan budaya. Itu gunanya kita salah satunya ini ya mengikuti perkuliahan kewarganegaraan agar memupuk rasa cinta terhadap tanah air gitu, serta mengimplementasikan nilai-nilai yang baik gitu dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Namun juga tidak lepas ya kita tuh dari tantangan dalam mempertahankan identitas nasional. Pertama itu tentu ada pengaruh dari globalisasi dan budaya asing. Budaya asing ini bisa mempengaruhi gaya hidup, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apalagi sekarang kan akses teknologi itu juga sangat mudah. Mana kita bisa lihat nih dari berbagai sudut dunia, tren yang ada gitu kan. Nah, itu penting kita sebagai warga negara untuk memilah, ambil yang baik dan hindari yang buruk. Itu juga kita perlu ya selektif gitu kan, selektif menerima budaya luar tanpa kita jangan sampai kehilangan jati diri bangsa. Kemudian juga tantangannya adalah konflik sosial dan disintegrasi bangsa seperti perbedaan suku, agama, kepentingan politik itu dapat memicu perpecahan kan? Itu tantangannya, contohnya atau konflik sosial yang terjadi akibat hoax dan juga ujaran kebencian yang ada di media sosial. Perlu kita untuk lebih bijak lagi gitu kan, menerima setiap informasi, jangan sampai mudah untuk percaya dengan informasi-informasi yang belum dapat dipastikan kredibilitasnya gitu kan. Dan juga kurangnya kesadaran nasionalisme ini. Sebagai generasi muda, kita tuh perlu sekali untuk mengenal sejarah dan budaya bangsa. Jangan sampai tergerus oleh zaman, karena tren baru itu selalu masuk, gitu ya, masuk dari masa ke masa. Tetapi kita juga perlu untuk melestarikan budaya dan sejarah gitu. Jangan sampai kita hilang begitu saja. Kan ada kita nih belajar ya di ranah pendidikan, kemudian ada juga media. Nah, bagaimana pendidikan dan juga peran media ini menanamkan nilai-nilai kebangsaan gitu. Oke, itu tadi penjelasan tentang identitas nasional dan proses berbangsa dan bernegara. Semoga bisa menambah ilmu ya dan wawasan. Jangan lupa setelah ini ada soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswi. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di grup kelas atau di kolom komen ya. Silakan. Terima kasih semuanya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan luring. Dan juga untuk video penjelasan selanjutnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.